Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, secara khusus hari ini kita akan bahas tentang 10 pertanyaan tentang subscriber ya teman-teman. Ini ada 10 pertanyaan tentang YouTuber pemula yang bahas tentang subscriber. Dan pertanyaan ini selalu diulang-ulang. Nah di sini saya coba terangkan terperinci ya teman-teman, satu persatu saya jelaskan supaya teman sobatku jelas. Nah di sini mulai kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, Mas, bagaimana sih cara dapat 1000 subscriber? Nah, di sini buat teman sobat sekalian, untuk mendapatkan 1000 subscriber ataupun lebih, itu kita ada dua cara ya. Yang pertama secara otomatis, yang kedua secara manual. Yang secara otomatis itu kita menggunakan dengan teknik SEO teman sobat sekalian. Kita optimasi dan kita nggak saling kunjung, kita nggak cari subscriber ya. Kita hanya pokoknya optimasi SEO-nya, kita upload video banyak-banyak. Pokoknya kita bersaing di search engine. Caranya seperti itu yang pertama, secara otomatis. Tapi ini membutuhkan waktu lama. Tapi kalau teman-teman beruntung, teman-teman hanya upload 1-2 video, channel YouTube teman-teman itu bisa meledak. Bahkan bukan hanya 1000 subscriber, bahkan sampai 100.000 subscriber pun bisa. Jadi secara otomatis itu kita nggak bisa ya, mau cepat 1000 subscriber. Tapi kita juga bisa mendapatkan sebuah kejutan. Tapi kalau teman-teman menggunakan dengan teknik manual itu seperti apa? Teknik manual itu kita mencari subscriber, kita melakukan saling sub, pokoknya kita saling kunjung, teman-teman membeli subscriber, itu seperti itu. Kita nanti saya akan bahas di pertanyaan berikutnya karena ada pertanyaan-pertanyaan tentang seputar subscriber manual seperti itu. Jawabannya seperti itu ya. Kalau teman-teman mau mendapatkan 1000 subscriber itu ada dua cara, manual atau secara otomatis. Oke, kita selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, kenapa subscriber saya hilang? Nah, ini YouTuber pemula ini banyak yang bertanya, Mas, kenapa kok subscriber saya setiap harinya hilang? Bahkan saya semakin upload video banyak, tapi kok kenapa subscriber saya semakin hilang? Nah, di sini teman sobatku sekalian, subscriber hilang itu terjadi karena kita melakukan mendapatkan subscriber secara mendadak dan kita lakukan bukan dari hasil tonton. Jadi buat teman sobat sekalian, kalau seumpamanya orang yang datang ke channel YouTube kita itu nggak nonton dulu, mereka nggak suka nonton video kita berulang-ulang 1-2 video, mereka langsung melakukan subscriber karena kita saling kunjung, saling sub seperti itu ya. Jadi kunjungannya itu dadakan, bahkan bisa 10-100 kali datang ke channel YouTube kita. Nah, ini tidak menutup kemungkinan langsung masuk spam ya, tapi bisa pulih kembali. Nanti akan saya bahas gimana cara memulihkannya. Jadi buat teman sobat sekalian, supaya subscribernya tidak masuk spam ya, teman-teman jangan terlalu banyak. Teman-teman dengan porsinya mungkin pelan-pelan, teman-teman buat video tentang subscriber seperti itu. Jadi otomatis mereka itu nonton video teman-teman dulu baru mereka melakukan subscriber, supaya subscribernya itu nggak hilang. Oke, yang ketiga, pertanyaan yang ketiga berikutnya adalah, beli subscriber bisa dimonetis atau tidak? Nah, di sini buat teman sobatku sekalian, banyak sekali yang bertanya ya tentang jual beli sub ya. Mas, kalau kita mau membeli subscriber itu bisa dimonetis atau enggak? Nah, di sini buat teman sobat sekalian, bisa dimonetis atau tidak ini tergantung dari jasa mereka. Jasa mereka itu untuk menjual subscriber itu menggunakan cara apa? Kalau menggunakan cara-cara manual seperti kita promosi, habis itu melakukan saling sub atau yang sejenis, itu kan manusia ya. Itu manusia, benar-benar manusia yang datang ke channel YouTube kita dan bahkan mereka menonton video-video kita. Tapi kalau mereka menjual subscriber itu dengan cara menggunakan otomatis, menggunakan mesin, atau yang datang itu akun-akun palsu, akun-akun bodong, itu tidak menutup kemungkinan channel kita itu kena teguran. Bahkan bukan hanya kena teguran, channel kita itu bisa di banned, di dismount. Maksudnya channel kita bisa hilang seperti itu. Ada teguran pertama, 2, ketiga. Jadi kalau teman-teman itu sampai dengan teguran ketiga masih tidak mau mengindahkan, otomatis channel YouTube teman-teman itu bisa di banned. Jadi seperti itu ya. Jadi buat teman-sobat sekalian, beli subscriber itu bisa dimonetis. Yang penting jasanya mereka itu dengan teknik seperti apa. Tapi kalau saran saya, teman-teman kalau mau membeli subscriber itu lihat dulu. Kalau saran saya sih, kalau mereka dengan teknik promosi is okay, nggak apa-apa. Tapi kalau mereka menggunakan dengan teknik-teknik menggunakan panel atau menggunakan website atau menggunakan aplikasi penambah subscriber, saran saya jangan. Oke, kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Berapa gaji 1000 subscriber? Nah, ini banyak yang tanya ya. Karena kalau sudah dimonetis, Mas, kok penghasilan saya nggak banyak ya? Penghasilan 1000 subscriber itu berapa? Jadi sebuah penghasilan channel YouTube itu bukan berdasarkan dari subscriber ya, teman-teman. 1000 subscriber untuk mendapatkan penghasilan itu bermacam-macam. 1000 subscriber itu kita bisa sehari bisa 100.000, kita sehari hanya bisa 10.000, bahkan sehari hanya bisa Rp1.000 bisa dengan 1000 subscriber. Itu tergantung view-nya. View teman-teman itu berapa?
Karena subscriber itu tidak mempengaruhi berapa penghasilan kita, tetapi mempengaruhi pada saat kita upload video, kita menyajikan ke banyak orang. Kalau subscriber kita semakin banyak, otomatis yang nonton video kita itu akan semakin banyak. Jadi kalau subscriber teman-teman 1000, ya otomatis pada saat kita upload video, kita menyodorin nih ke 1000 orang. Kira-kira 1000 orang nih suka nggak? Nanti dari pihak YouTube melakukan rekomendasi, baru disodorin ke ke akun-akun lainnya seperti itu. Jadi buat teman sobat sekalian, subscriber itu tidak mempengaruhi jumlah penghasilan. Jadi 1000 subscriber berapa itu kita nggak tahu, tergantung dari view teman-teman. View teman-teman itu banyak atau sedikit. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima, jumlah subscriber berpengaruh ke penghasilan atau tidak? Nah, ini udah saya jelaskan ya. Jumlah subscriber itu berpengaruh penghasilan atau tidak? Kalau menurut saya pribadi tidak berpengaruh. Karena apa? Sedikit subscriber banyak view itu penghasilan kita gede. Tapi kalau banyak subscriber view kita minim, ya penghasilan kita juga minim. Karena penghasilan kita itu berdasarkan view. Orang nonton, habis itu ada iklannya, baru kita mendapatkan penghasilan. Walaupun subscriber kita jutaan, tapi kalau video kita nggak ada yang nonton, nggak ada iklan yang tampil, penghasilan kita pun minim. Bahkan kita nggak bisa mendapatkan penghasilan dengan hanya memiliki jumlah subscriber. Tapi kalau jumlah subscriber ini akan mempengaruhi nanti orang-orang yang akan melakukan endorse ke channel YouTube kita. Harganya itu pengaruh. Jadi kalau teman-teman 1000 subscriber, 100.000, 1 juta, itu nilai endorse ke channel YouTube kita itu beda-beda. Jadi ini mempengaruhi, kalau jumlah subscriber itu mempengaruhi ke endorse, mempengaruhi ke penonton, kira-kira tertarik atau enggak. Karena jumlah subscriber ini berarti kalau banyak subscriber berarti orang-orang ini suka dengan channel tersebut. Oke, selanjutnya pertanyaan yang keenam. Tadi pertanyaan yang kelima ya. Sekarang pertanyaan yang keenam. Pertanyaan yang keenam adalah 1000 subscriber dapat penghargaan apa, Mas? Nah, di sini buat teman sobat sekalian ada yang tanya nih, Mas, kalau kita sudah dapat 1000 subscriber, itu kira-kira kita dapat penghargaan apa? Nah, untuk penghargaan YouTube, untuk konten kreator teman sobatku sekalian, penghargaan YouTube itu bukan berdasarkan 1000 subscriber ya. Dia ada tahapannya, yaitu 100 subscriber, 100.000 ya, 100.000 subscriber, habis itu 1 juta, habis itu 10 juta, kalau nggak 100 juta. Pokoknya ada tingkatannya. Pertama itu 100.000 kan silver, habis itu 1 juta gold. Nah, saya masih baru dapat silver ya. Teman-teman bisa lihat ini, saya udah dapat silver. 2 channel YouTube saya itu udah mencapai di atas 100.000 subscriber. Jadi kalau 1000 subscriber dapat penghargaan apa? Ya nggak dapat apa-apa. Paling teman-teman hanya dapat email. Selamat, Anda sudah mencapai 1000 subscriber. Biasanya teman-teman dapat email seperti itu. Oke, itu pertanyaan yang ke-6. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ke-7. Saling sub for sub, apakah bisa dimonetis? Nah, di sini buat teman sobatku sekalian, seperti pertanyaan yang pertama tadi, bahwasanya kalau orang melakukan saling sub, itu kan sebenarnya yang datang itu manusia. Yang datang manusia, bahkan mereka menonton. Itu it's okay. Tapi kemungkinannya adalah kalau kita melakukan saling sub, itu adalah subnya masuk ke spam. Jadi otomatis ya, kalau masuk ke spam itu bukan berarti mereka nggak ada. Mereka itu masih mengikuti, cuma tidak ditampilkan di channel YouTube kita. Jadi kalau teman-teman melakukan saling sub, bisa dimonetisasi atau tidak? Semua channel YouTube saya, bahkan lebih dari 10 channel YouTube saya itu melakukan saling sub. Karena apa teman sobat sekalian? Karena pengalaman pertama saya dulu seperti itu. Saya dulu pada saat belum paham tentang YouTube, sampai paham pun masih melakukan saling sub. Karena apa? Kita kan saling nolong ya, saling nolong. Dan kita kalau memang suka dengan channelnya, ya kita datang, kita komentar seperti itu. Baru kita melakukan saling sub. Seperti itu teman sobat sekalian. Jadi kalau teman-teman melakukan saling sub, is okay, aman-aman aja, karena itu pasti dimonetis. Kecuali kalau teman-teman itu melakukan pelanggaran seperti beli subscriber yang sumbernya itu nggak tahu jelas dari mana, seperti itu. Bukan manusia, bahkan mereka nggak nonton video-video kita. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ke-8. Pertanyaan yang ke-8 adalah bagaimana cara memulihkan subscriber yang hilang. Nah, di sini buat teman sobatku sekalian, tadi udah saya kasih gambaran ya. Subscriber yang hilang itu sebenarnya itu adalah masuk spam. Nah, di masuk spam kita bisa cek di YouTube Studio. Teman-teman aja buka di YouTube Studio menggunakan versi Google Chrome. Jadi bukan YouTube Studio aplikasinya ya, tapi teman-teman menggunakan Google Chrome versi web. Teman-teman habis itu buka di data statistik. Nah, di situ ada sumber subscriber. Jumlah subscriber di sana ada jumlah subscriber yang kita dapatkan, jumlah subscriber yang hilang, dan jumlah subscriber yang tampil. Nah, di situ teman sobatku sekalian, pasti jumlah spam atau subscriber yang hilang kita itu banyak sekali ya, bahkan kadang-kadang hampir separuh. Ini yang terjadi buat teman sobatku sekalian, sebenarnya mereka itu masih mengikuti channel YouTube kita. Pada saat kita upload video, mereka itu masih menonton video kita, bahkan masih ada di beranda mereka. Nah, subscriber ini bisa tampil, bisa
pulih, mereka itu asalkan mereka menonton kembali video-video kita. Nah, gimana sih cara memulihkannya? Cara memulihkan supaya mereka menonton kembali, kita harus bikin konten-konten yang baik, konten-konten yang bagus, supaya mereka suka dan mereka penasaran. Jangan buat kecewa mereka. Karena sekali kecewa mereka pada saat menonton video pertama kali, teman sobat sekalian, pada saat mereka udah kecewa dengan video-video kita, mereka nggak akan nonton lagi. Nah, ada video teman-teman upload itu mereka nggak akan nonton. Kalau nggak nonton itu nggak akan pulih. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman upload video setiap hari. Karena dengan begini, pada saat kita upload video tiap hari, ini kan kita nyodorin ke mereka terus nih, nyodorin video kita, nyodorin. Tapi kalau mereka tertarik, mereka akan klik dan mereka akan nonton. Nah, jumlah subscriber kita akan pelan-pelan pulih. Jadi kalau teman-teman melakukan upload video setiap hari. Habis itu yang ketiga lagi, apalagi? Yang ketiga adalah teman sobatku sekalian, pastikan kalau teman-teman mereka itu melakukan komentar di video kita, pastikan teman-teman itu jawab. Karena pada saat teman-teman itu menjawab komentar mereka, notifikasi di mereka itu ada. Jadi otomatis mereka akan balik lagi. Jadi kalau mereka melakukan saling sub ya, komentar ya, teman-teman komentar, mereka akan nonton lagi kan. Kadang-kadang kalau mereka hanya nonton 1 menit, pada saat mereka membuka video kita lagi, mereka akan menambah durasi tontonnya, mereka akan nonton kembali seperti. Jadi untuk memulihkan jumlah subscriber yang hilang, yaitu dengan cara kita upload video setiap hari, kita melakukan komunikasi di komentar, secara otomatis mereka akan pulih kembali tanpa harus mereka melakukan subscriber lagi, melakukan sub lagi ke channel YouTube kita, akan pulih secara otomatis karena mereka sudah melakukan sub, cuma nggak tampil di channel YouTube kita. Oke, selanjutnya lagi kita akan menjawab pertanyaan apa lagi nih? Tadi cara memulihkan subscriber yang hilang lah. Sekarang kita bahas ke pertanyaan yang ke-9, yaitu kenapa view banyak tapi subscriber sedikit. Nah, di sini buat teman-teman sekalian, banyak sekali channel-channel YouTube itu view-nya tuh meledak, tapi kenapa subscribernya sedikit? Nah, di sini buat teman-teman sekalian, view meledak itu bukan berarti mereka suka dengan channel YouTube kita. Itu biasanya itu karena pengaruh dari judul. Satu, pengaruh dari judul. Yang kedua, pengaruh dari thumbnail. Teman-teman itu pinter membuat judul dan pinter membuat thumbnail. Tetapi pada saat mereka menonton video teman sobatku sekalian, mereka itu nggak suka. Mereka tuh nggak dapat video ini intinya itu bahas tentang apa. Jadi mereka nggak suka dengan video yang teman-teman tampilkan. Otomatis mereka tidak melakukan subscriber. Itu yang pertama. Yang kedua, karena channel YouTube teman-teman itu bahasnya campuran, campur aduk ya. Bahas A, B, C, D. Jadi otomatis yang nonton itu pertama suka nih tentang tutorial ini. Wah, aku suka nih tentang video. Setelah mereka buka lagi ke video yang lain, maksudnya ke beranda teman-teman, loh ini kok campuran channel YouTube-nya. Mereka nggak akan melakukan subscriber ke channel YouTube teman-teman karena mereka nggak suka dengan channel YouTube yang campuran. Tetapi kalau teman-teman itu membahas satu niche, membahas satu konten, otomatis orang-orang yang mensubscriber itu adalah mereka yang suka ke channel YouTube kita. Jadi alasan orang-orang itu melakukan subscriber ke channel YouTube kita itu karena suka, bukan karena mereka nonton. Jadi kalau nonton doang belum tentu mereka itu suka dengan channel atau video kita, teman-teman sekalian. Jadi buat teman-teman, kalau seumpamanya view-nya meledak tapi subscribernya sedikit, jadi menjadi pertanyaan, channel kita ini bahas tentang apa? Kalau campur aduk, kalau isinya kontennya nggak jelas, orang nggak suka, nggak akan di-sub channel YouTube teman-teman. Oke. Pertanyaan yang terakhir, pengalaman pertama capai 1K sub seperti apa, Mas Timon? Nah, di sini buat teman-teman sekalian, pengalaman saya pada saat pertama nge-YouTube mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dan bisa dimonetis dan berpenghasilan di Google AdSense, itu adalah saya dengan teknik manual ya. Tadi kan ada teknik manual, ada teknik otomatis. Nah, pertama kali mendapatkan 1000, ini kan pengalaman pertama kali mendapatkan 1000 subscriber ya. Itu saya cara manual, saya melakukan saling sub, saya berkunjung, saya komentar di video mereka, bahkan saya berinteraksi, bahkan saya berkomentar di video-video yang populer. Jadi mereka di beranda yang populer itu saya komentari seperti itu. Saya mendapatkan 1000-nya dengan cara seperti itu. Tetapi lebih unik lagi teman-teman sekalian, untuk mendapatkan 100.000 subscriber itu saya tidak melakukan itu. Saya melakukan dengan cara otomatis. Yang saya bilang tadi, saya melakukan dengan teknik SEO, Search Engine Optimization. Jadi dari judul, thumbnail, deskripsi, tag semua saya optimasi sehingga saya mendapatkan subscriber jangankan hanya 1000, 100.000 pun cepat saya dapatkan. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau teman-teman mau mendapatkan 1000 subscriber, ya monggo. Kalau mau saling sub, saling kunjung, monggo untuk mendapatkan 1000. Tapi kalau untuk mendapatkan 100.000 subscriber dengan cara itu mustahil. Karena apa? Susah sekali teman-teman sekalian. Teman-teman harus melakukan dengan teknik SEO. Teman-teman harus belajar SEO, optimasi channelnya supaya channelnya semakin berkembang. Perbaiki kualitas videonya supaya orang suka nonton berlama-lama di channel YouTube kita. Oke sobatku, yang terakhir buat teman sobatku sekalian, ada yang tanya ke channel YouTube saya. Yang terakhir ada yang tanya ke channel YouTube saya, Mas, kenapa kok setiap kali
Mas Timon membuat status di komunitas, yuk ramaikan video ini dengan kalimat itu. Habis itu ada linknya ya, teman-teman bisa lihat deh. Biasanya saya promosi seperti ini. Ada yuk ramaikan video ini. Nah, buat teman sobatku sekalian, kalau teman-teman itu mau melakukan saling sub, silahkan teman-teman klik aja videonya. Itu video ya. Kalau teman-teman klik itu bukan ke channel larinya, itu larinya ke video. Teman-teman tonton aja video mereka durasi 2-3 menit, lalu teman-teman berkomentar. Habis itu teman-teman saling kunjung dengan channel-channel yang saya bantu untuk mendapatkan subscriber. Nah, ada juga yang bertanya, Mas, kok di bawah itu di komentar Mas Timon selalu mengetikkan kata yang mau mencapai 1K sub silahkan mampir. Nah, buat teman sobat sekalian sama sebenarnya antara judul pertama membuat status dengan saya membuat pin di komentar komunitas itu sama. Yang mau mencapai 1K sub mampir. Maksudnya mampir adalah teman-teman itu mau melakukan saling sub ke channel YouTube tersebut. Itu juga video. Jadi video teman-teman silahkan berkunjung ke sana. Itu biasanya sama ya, antara di status dengan di pin itu di channel yang sama. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan salah satunya, ya sudah cukup. Karena apa? Kalau teman-teman klik di bawah, otomatis teman-teman berkunjung ke channel YouTube itu juga. Tapi kalau teman-teman mau melakukan komentar, silakan. Karena dengan cara seperti itu teman-teman bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber. Tapi kalau udah capai 1000, ya teman-teman, saran saya teman-teman belajar tentang SEO, Search Engine Optimization, supaya view-nya atau subscribernya semakin meningkat dengan cepat. Bahkan untuk mencapai 100.000, teman-teman dengan mudah mendapatkannya. Oke teman sobatku, itu aja sharing saya hari ini tentang 10 pertanyaan tentang subscriber. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.